Menjunjung tanah airku Indonesia. Bahwa sosialisasi forum pembaruan kebangsaan ini sebanyak 100 peserta, terdiri dari Werda Tama, Badan Kesbangpol sebanyak 50 orang, forum pembauran kebangsaan sebanyak 24 orang, yang terakhir dari Badan Penghubung Forum Koordinasi Pemerintah Provinsi se-Indonesia atau Forkapsi sebanyak 26 orang. Mohon berdiri. Baiklah, kami sudah perkenalkan bahwa materi yang akan disampaikan oleh Bapak Derajat Wisnu Setiawan MM, beliau dari Kementerian Dalam Negeri atau sekarang diistilahkan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, ya Pak. Kalau dulu kita kenal Dirjen Kesbang, tapi Kementerian Dalam Negeri khusus Dirjen Kesbang namanya Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum. Baiklah, para peserta yang berbahagia, sebelum kita mulai berikan dulu aplaus kepada narasumber kita nih berdua nih. Untuk yang pertama, Bapak Dr. Derajat Wisnu Setiawan akan menyampaikan materi dengan judul peran Forum Pembauran Kebangsaan dalam menyikapi dinamika politik pasca pemilu 2024 dan jelang Pilkada serentak 2024. Kami persilahkan. Bapak Moderator, Bapak sekalian, saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak sekalian, saja ini menjadi kesempatan yang sangat baik bagi kami dari Kemendagri untuk bertemu dengan Bapak sekalian dalam forum silaturahmi yang tentu saja sangat luar biasa karena dihadiri oleh perwakilan dari kantor-kantor penghubung provinsi yang ada di Jakarta ini, dan juga dari Forum Pembauran Kebangsaan yang menjadi mitra pemerintah dalam wujudkan kesatuan dan persatuan di tengah-tengah keberagaman yang dimiliki oleh negara kita ini. Dan yang terutama khususnya kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Ibu para Werda Tama, para pensiunan, para senior yang telah berjasa dan mengabdi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta maupun di wilayah DKI Jakarta ini. Terima kasih Bapak sekalian untuk kehadiran semuanya di dalam forum yang berbahagia pada hari ini. Bapak sekalian, sesuai dengan yang disampaikan pada kami melalui Bapak Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta, yaitu Pak Taufan Bakri, bahwa kami diundang dalam kegiatan silaturahmi ini untuk menyampaikan apa saja yang menjadi peran kita semua, aktor-aktor penyelenggara di masyarakat kita ini menyikapi dinamika politik pasca pemilu serentak 2024 kemarin dan juga menjelang pelaksanaan pilkada tahun 2024 yang nanti akan kita laksanakan di hari pencoblosannya adalah di tanggal 27 November 2024 ini. Nah, Bapak sekalian, tentu saja ini tidak terlepas dari lanjut Mas di slide ketiga, dari peran kita Bapak sekalian di Kemendagri sebagai pembantu presiden untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan umum Bapak sekalian. Jadi kami di Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum itu mengemban tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang antaranya adalah di bidang pembinaan ideologi Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan. Dan ini adalah urusan pemerintahan yang juga didelegasikan penyelenggaraannya di daerah baik di provinsi maupun kabupaten kota. Nah, Bapak sekalian, kenapa kemudian urusan pemerintahan umum ini menjadi sangat penting untuk kita laksanakan? Karena dilatar belakangi oleh keberagaman, kekayaan yang dimiliki oleh negara kesatuan kita ini Bapak sekalian. Kita dikenal sebagai bangsa yang beragam, bangsa yang majemuk, bangsa yang multikultur, yang tentu saja ditandai dengan beraneka-ragaman perbedaan-perbedaan yang memang menghiasi negara kita ini. Ya, lanjut Mas. Kita dikenal sebagai negara yang beragam karena memiliki suku etnis yang sangat banyak sekali Bapak sekalian. Ada lebih dari 1.340 suku etnis yang mendiami negara kita ini, yang kemudian menuturkan berbagai bahasa-bahasa daerah yang saja ini tentu saja juga memperkaya keberagaman kita ini. Juga
agama dan kepercayaan yang sudah dianut oleh masyarakat kita. Ada 6 agama yang kemudian dianut oleh masyarakat kita, juga di samping aliran-aliran kepercayaan yang juga kemudian diyakini oleh masyarakat kita ini. Nah, Bapak sekalian saja, keberagaman ini adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, takdir dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang tentu saja harus kita syukuri, harus kita rawat, harus kita jaga persatuan dan kesatuannya. Dan Bapak sekalian saja, persatuan dan kesatuan masyarakat kita ini itu saja harus kita rawat supaya kita dapat mencegah adanya munculnya isu-isu atau potensi-potensi konflik yang saja akan menyebabkan konflik di akar rumput kita ini. Nah, Bapak sekalian saja, kita juga menyadari bahwa kita mempunyai visi cita-cita bangsa, yaitu menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, untuk kemudian kita dapat mencapai cita-cita atau visi bangsa ini, itu saja ada berbagai hal yang patut kita lakukan. Yang antaranya adalah bagaimana kita dapat membangun demokrasi yang berkualitas. Proses untuk membangun demokrasi yang berkualitas, Bapak sekalian, itu saja memerlukan dukungan dari banyak elemen yang ada di masyarakat kita ini. Peran partai politik, peran penyelenggara pemilu, peran pemerintah dan juga media massa, juga aktor-aktor yang lain yang kemudian ada di masyarakat kita, Bapak sekalian, itu saja menjadi sangat penting untuk kemudian kita dorong untuk dapat mewujudkan pesta demokrasi yang berkualitas tadi. Dan saja Bapak sekalian, sekali lagi bahwa ini memerlukan peran penting dari kita semua, termasuk Bapak sekalian yang ada di FPK, yang ada di Forkapsi, juga yang menjadi pensiunan atau pendatama dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini. Nah, Bapak sekalian, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2024 ini dilaksanakan saja secara serentak. Ini adalah pesta demokrasi terbesar yang pernah kita lakukan sepanjang negara kita ini merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Kenapa kemudian dinamakan serentak, Bapak sekalian? Karena memang penyelenggaraan para pemimpin, kepala daerah, kepala negara, juga anggota-anggota legislatif, Bapak sekalian, itu dilaksanakan satu kali penyelenggaraan dalam 1 tahun. Meskipun kemudian antara penyelenggaraan pemilu nasional dengan pemilihan kepala daerah itu terpisah tanggalnya. Dan undang-undang khususnya untuk pilkada, Bapak sekalian, dasar hukum yang kemudian menjadi rujukan kita adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, di mana dalam hal ini diamanatkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat, atau yang kemudian dikenal dengan partisipatory demokrasi. Dan inilah Bapak sekalian yang kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan peraturan-peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini. Dan kemudian turunan terakhirnya adalah peraturan Kepala KPU, Bawaslu maupun DKPP. Ini Bapak sekalian. Nah, kemudian Bapak sekalian, apa yang kemudian menjadi dasar dalam pelaksanaan pilkada tahun 2024 ini? Di pasal 201 ayat 8, Bapak sekalian, itu sudah diamanatkan di Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, yaitu bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilaksanakan pada bulan November 2024. Jadi sudah diamanatkan bahwa pemilihan kepala daerah, baik itu gubernur, bupati dan wali kota beserta wakilnya, itu dilaksanakan pada bulan November 2024. Dan kemudian ditetapkan bahwa hari H pemungutan suara adalah tanggal 27 November 2024. Dan kemudian di pasal 201 ayat 7, Bapak sekalian, diamanatkan bahwa gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024. Artinya memang tidak sampai dengan 5 tahun masa jabatan para gubernur, yang bupati dan wakil wali kota yang hasil pemilihan tahun 2020 itu. Nah, Bapak sekalian, kemudian apa yang kemudian menjadi substansi atau menjadi tujuan dari pelaksanaan pemilu, baik itu pemilu yang kemarin kita laksanakan maupun pilkada? Yang pertama, Bapak sekalian, bahwa pelaksanaan pemilihan umum termasuk pilkada itu adalah untuk sarana kedaulatan rakyat. Di mana sarana kedaulatan rakyat ini dimaknai bahwa pemilu dihadirkan sebagai instrumen untuk memastikan adanya transisi dan rotasi kekuasaan berjalan demokratis. Artinya begitu kepala daerah berakhir masa jabatannya, itu saja harus dipilih, dan kemudian proses pemilihannya itu adalah harus berjalan demokratis. Hingga dalam ini dikatakan bahwa pilkada atau pemilu pada umumnya adalah sebagai sarana kedaulatan rakyat.
Dan berikutnya BBSN substansi pemilu adalah sebagai sarana kontrol publik, di mana pemilu sebagai sarana kontrol publik itu adalah untuk mendorong adanya akuntabilitas dan kontrol publik dan masyarakat umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan maupun negara. Dan untuk itu Bapak sekalian, unsur-unsur apa saja yang terlibat di dalam pemilihan umum atau pemilu pilkada mendatang. Yang pertama adalah adanya aktor, yaitu berupa penyelenggara negara, pemilih, peserta pemilu, serta calon dan pasangan calon. Jadi kalau tidak ada penyelenggara pemilu, pemilih, peserta pemilu, dan calon dan pasangan calon, tentu saja ini pemilu tersebut tidak dapat dilakukan. Kemudian adanya sistem pemilihan, dan kemudian ada manajemen dan pelaksanaan, dan yang terakhir adalah untuk penegakan hukum. Nah, dengan demikian BBSK, maka fungsi pemilihan umum adalah untuk sarana membangun legitimasi. Jadi jelas bahwa semua siapapun yang berkuasa itu akan legitimate kalau dihasilkan melalui proses pemilu ini. Dan kemudian ada sebagai sarana penguatan dan sirkulasi elit secara periodik, di mana kemudian Bapak sekalian setiap 5 tahun sekali itu saja kita akan mengadakan proses pemilihan umum ini, sehingga pemilu adalah penguatan dan sirkulasi elit secara periodik. Kemudian ada untuk sarana menyediakan perwakilan. Jadi sudah sangat jelas bahwa pemilihan legislatif adalah untuk menjadikan perwakilan-perwakilan kita yang duduk di lembaga-lembaga legislatif. Dan kemudian yang terakhir adalah untuk sarana pendidikan politik. Ya, lanjut. Nah, Bapak sekalian, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pilkada serentak tahun 2020 nanti yang untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota nanti itu akan kita laksanakan pada tanggal 27 November 2024, dan kemudian tahapannya adalah nanti sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan melalui keputusan KPU yang saja di sini nanti akan dipedomani pelaksanaannya oleh KPU di provinsi maupun di kabupaten kota. Ya, lanjut. Nah, Bapak sekalian, pemilihan kepala daerah tanggal 27 November mendatang tentu saja nanti penduduk atau pemilih yang sudah terdaftar di dalam DPT itu nanti akan menyalurkan suaranya dalam 2 kotak suara Bapak sekalian, yaitu untuk kotak suara gubernur dan wakil gubernur, serta bupati, wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. Dan nanti ini akan kita laksanakan pada tanggal 27 November, di mana kemudian sebelumnya tanggal 20 Oktober adalah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, dan 1 Oktober adalah pelantikan anggota DPR dan DPD RI. Dan bagi sekalian saja ini patut kita syukuri bahwa pasca pemilu 2004 tanggal 14 Februari kemarin dinamika politis kita tidak begitu bergejolak, karena memang masyarakat kita sudah sangat dewasa dalam proses perpolitikan kita ini. Ya, BBSN berikutnya kami akan menyampaikan sebetulnya kondisi-kondisi apa saja yang kemudian kita rasakan harus kita antisipasi menjelang pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 ini. Nah, Bapak sekalian, saat ini banyak sekali kemudian kepala-kepala daerah yang sudah Bapak sekalian sudah habis masa jabatannya, kemudian ditunjuk PJ, pejabat baik itu pejabat gubernur maupun pejabat bupati wali kota. Nah, saat ini Bapak sekalian memang dirasakan bahwa masih sangat banyak sekali ramai dibicarakan bahwa pengangkatan para PJ utamanya yang berasal dari TNI Polri serta transparansi dalam penunjukannya itu menjadi isu-isu yang kemudian masih berkembang di masyarakat kita pada saat ini. Dan bagi sekali seperti kita ketahui bersama bahwa partai-partai pengusung yang kemudian nanti akan mengusung para calon gubernur maupun calon bupati wali kota itu nanti akan diusung melalui 18 partai politik maupun 6 partai lokal yang ada di Aceh. Inilah yang nanti kemudian berhak untuk mengusung calon kepala daerah yang nanti akan bersaing di dalam pilkada serentak 2024 mendatang. Dan Bapak sekalian, kita harapkan bahwa nanti penyelenggara pemilu baik itu KPU, Bawaslu maupun DKPP itu nanti sudah menyiapkan instrumen-instrumen pendukung dan memetakan kebutuhan untuk pilkada, baik itu kebutuhan untuk elektoral, aturan hukum, fasilitasi pendukung, sarana prasarana maupun SDM nanti yang akan bertugas dalam proses pemilihan umum tanggal 27 November mendatang. Dan itu Bapak sekalian, isu tentang calon kepala daerah dan pembentukan koalisi partai politik dalam mengusung calon kepala daerah dan wakil kepala daerah saat ini pun juga masih ramai, dan saat ini juga sedang dijajaki calon-calon gubernur dan kemudian dukungan-dukungan dari partai-partai politik kepada para calon kepala daerah saat ini juga sedang berproses Bapak sekalian, termasuk di DKI Jakarta. Saya kira juga isu-isu terkait dengan siapa-siapa yang nanti akan dicalonkan dan siapa partai-partai pengusungnya saat ini juga menjadi isu-isu atau fakta-fakta yang memang sedang berkembang di masyarakat kita ini.
Nah, Bapak sekalian berdasarkan situasi kondisi yang saya sampaikan tersebut, kemudian kondisi-kondisi aktual apa yang kemudian Bapak sekalian kita rasakan menjelang Pilkada serentak tahun 2024 ini. Nah, berdasarkan hasil identifikasi kami Bapak sekalian, maka hal-hal yang perlu diantisipasi kondisi-kondisi aktual ini sehingga tidak kemudian berkembang menjadi potensi-potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan Bapak sekalian. Yang pertama adalah potensi-potensi ancaman ideologi Bapak sekalian, di mana dikhawatirkan akan muncul paham-paham yang ingin menggantikan Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa kita ini. Dan ancaman terkait dengan stabilitas politik Bapak sekalian, karena muncul potensi-potensi politisasi agama dan money politik dan juga hoax atau ujaran-ujaran kebencian yang saja kontennya adalah konten yang nanti akan mengadu domba berlatar belakang sara, yang saja ini akan memecah belah persatuan dan kesatuan masyarakat kita. Juga ancaman sosial dan budaya, jadi di tengah-tengah keberagaman, yaitu keberagaman yang berlatar belakang suku, etnis, agama dan sebagainya, itu juga dikhawatirkan akan muncul potensi-potensi konflik-konflik sosial yang nanti akan mengancam keberagaman dan budaya masyarakat kita ini. Juga yang terakhir adalah ancaman, tantangan, hambatan, gangguan yang di latar belakangnya adalah kondisi ekonomi masyarakat kita, di mana saat ini memang kita rasakan bahwa kondisi ekonomi masyarakat kita belum begitu stabil sebagai dampak dari pandemi COVID-19 kemarin, di mana perekonomian kita belum 100% pulih, dan saja ini menjadi salah satu isu yang kemudian nanti dapat dihembuskan oleh kalangan tertentu untuk kemudian dapat mengganggu jalannya lancarnya proses Pilkada serentak tahun 2024 mendatang. Nah, berikutnya Bapak sekalian, hal-hal paling strategis apa yang kemudian dapat juga kita harus waspadai, kita antisipasi. Yang jelas Bapak sekalian, di tengah-tengah keberagaman dan kemudian di tengah-tengah situasi perekonomian juga ancaman-ancaman keterbukaan atau kebebasan, di mana media sosial itu menjadi salah satu hal yang perlu kita waspadai, karena dapat menjadi sarana untuk timbulnya ujaran-ujaran kebencian atau hoax-hoax yang terjadi Bapak sekalian. Ini nanti akan juga berpotensi adanya praktek-praktek politik identitas yang sangat destruktif yang akan mengkotak-kotak masyarakat kita, di mana Bapak sekalian bahwa pada Pilkada serentak 2024 yang akan kita laksanakan tanggal 27 November mendatang, itu akan memilih 545 kepala daerah baik di provinsi, kabupaten maupun kota. Di tingkat provinsi Bapak sekalian hanya satu provinsi yang kemudian tidak menyelenggarakan pemilihan gubernur, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, karena memang gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta itu adalah prosesnya adalah proses pengangkatan dari Sri Sultan yang berkuasa di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kemudian kejadian di tingkat kabupaten kota, untuk wali kota di Provinsi DKI Jakarta itu juga tidak akan memilih kepala daerah setingkat wali kota. Jadi Bapak sekalian, tidak 38 provinsi semuanya menyelenggarakan pemilihan gubernur atau 514 kabupaten kota yang akan menyelenggarakan pilkada ini. Saja ada beberapa yang kita kecualikan dan tidak melaksanakan pemilihan gubernur maupun bupati wali kota ini. Nah, dengan demikian Bapak sekalian, isu-isu apa saja yang perlu kita sikapi bersama untuk menjaga persatuan dan kesatuan menjelang pemilihan serentak tahun 2024 ini. Seperti yang saya sampaikan tadi Bapak sekalian, yang pertama adalah ancaman dan radikalisme ideologi, di mana Bapak sekalian kita ketahui bersama bahwa radikalisme adalah ideologi yang kemudian dianut oleh kaum tertentu, sehingga tantangan ideologis dan pragmatisme politik dan ancaman perpecahan yang mulai mempengaruhi sistem politik di Indonesia kita ini. Jadi munculnya paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila, serta kemunculan tindakan terorisme oleh kelompok-kelompok yang menyebabkan terjadinya konflik antar anak bangsa. Jadi Bapak sekalian, saja di sini ancaman dan radikalisme ideologi perlu kita sikapi bersama untuk kita antisipasi, jangan sampai pernah dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang ada di negara kita ini. Terus yang kedua adalah stabilitas politik Bapak sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa politisasi agama, money politik, menyebarnya hoax atau ujaran kebencian, serta adu domba yang berlatar belakang sara melalui media Bapak sekalian, itu menjadi sangat penting untuk kita antisipasi, di mana kemajuan teknologi dan keterbukaan arus informasi menyebabkan informasi berjalan dengan sangat cepat dan dapat menyebarkan berita dengan tingkat keakuratan yang tidak pasti, memicu munculnya hoax, berita bohongan yang jika tidak kita kelola dengan baik akan menjadi sebuah provokasi untuk kericuan.
Jadi artinya Bapak sekalian, politisasi agama, money politik, hoax atau ujaran kebencian yang kemudian disebarluaskan melalui media sosial kita Bapak sekalian, itu perlu kita sikapi karena memang ini akan menjadi potensi-potensi yang akan memecah belah persatuan dan kesatuan kita ini. Bijak menggunakan media sosial menjadi sangat penting. Kita menyaring informasi-informasi terlebih dahulu sebelum men-sharingkan kepada media sosial lain menjadi sangat penting untuk kita selalu edukasikan pada masyarakat kita supaya berita-berita yang kemudian keakuratannya tidak jelas atau kemudian kebenarannya juga tidak tervalidasi ini akan tidak akan menyebar secara masif di tengah-tengah masyarakat kita ini. Nah, Bapak sekalian, terkait dengan politik uang, kita pernah melakukan survei pada tahun 2020 pada saat pelaksanaan pilkada tahun 2020, di mana dalam suatu pertanyaan, apakah pemilu sebagai kesempatan bagi masyarakat untuk mendapat hadiah, uang dan bantuan dari calon, Bapak sekalian, maka ada 22,7% responden yang menyatakan setuju pendapat ini. Jadi artinya potensi-potensi merebaknya politik uang di masyarakat kita itu adalah suatu yang fakta, Bapak sekalian, buat suatu yang memang ada fenomena ini di masyarakat kita. Dan kemudian pada suatu pertanyaan di mana untuk memenangkan pemilu Bapak sekalian atau yang membantunya memberikan uang atau hadiah tertentu kepada pemilih agar pemilih calon tersebut, menurut Bapak Ibu, apakah pemberian itu dapat diterima sebagai hal yang wajar atau tidak bisa diterima? Nah, Bapak sekalian, yang menyampaikan bahwa money politik itu wajar itu sebesar hampir 29,7%. Jadi Bapak sekalian, ini juga mengindikasikan bahwa money politik itu adalah sesuatu yang wajar yang kemudian juga diakui oleh masyarakat kita ini. Dan kemudian pada masyarakat yang kemudian menganggap bahwa money politik itu wajar, kemudian bagaimana kemudian persepsinya atau tindak lanjutnya setelah menerima money politik tadi. Bapak sekalian, kemudian ada sekitar 66,4% yang menyatakan bahwa akan menerima uang atau hadiah tersebut, tapi masalah memilih calon ditentukan sendiri sesuai dengan hati nurani. Jadi Bapak sekalian, ini adalah suatu gambaran nyata bagaimana kemudian sistem money politik ini juga berkembang di masyarakat kita. Jadi kita perlu mengedukasi masyarakat bahwa demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang kemudian bebas dari money politik ini, dan ini Bapak sekalian jadi sangat penting untuk kita selalu edukasikan, kita masyarakatkan pada seluruh masyarakat kita. Dan kemudian Bapak sekalian juga dilakukan survei bentuk dan saluran hoax itu dalam bentuk apa saja. Berdasarkan hasil survei Bapak sekalian bahwa bentuk hoax yang paling sering diterima adalah dalam bentuk tulisan atau narasi-narasi dibandingkan dalam bentuk gambar maupun dalam bentuk video. Jadi Bapak sekalian menjadi sangat jelas di sini bahwa berita-berita hoax atau ujaran kebencian yang sering berseliweran di media sosial kita adalah dalam bentuk tulisan, yaitu sebesar 62,10%. Dan kemudian saluran penyebaran berita hoax yang paling banyak adalah melalui sosial media, yaitu dalam bentuk Facebook, Twitter, Instagram, Pet maupun juga platform-platform teknologi yang lain. Jadi sangat jelas di sini Bapak sekalian bahwa bentuk hoax adalah dalam bentuk narasi, dan saluran hoaxnya paling banyak adalah melalui sosial media kita ini. Berikutnya Bapak sekalian, isu-isu lain yang perlu kita sikapi adalah adanya tadi yang saya sampaikan adalah ujaran-ujaran kebencian, hate speech, berita bohong atau hoax, dan adu domba yang menggunakan isu sara melalui berbagai media, di mana politik yang menjadi senjata atau memberikan pesan dalam kaitan dengan menjadikan agama sebagai tameng politik itu menjadi sangat berbahaya sekali. Juga yang terakhir adalah kondisi ekonomi yang belum stabil akibat dampak pandemi COVID-19. Jadi itulah Bapak sekalian isu-isu update yang perlu kita sikapi, perlu kita antisipasi untuk menjaga persatuan dan kesatuan menjelang pemilu serentak tahun 2024 ini. Nah, untuk itu Bapak sekalian, apa yang harus kita perhatikan semua? Kita sebagai komponen masyarakat, kita sebagai bagian dari warga negara ini, hal-hal apa yang harus menjadi perhatian kita menjelang pilkada serentak tahun 2024 ini? Yang pertama Bapak sekalian adalah kita semua, terutama juga pemerintah, itu harus menyiapkan secara matang penyelenggaraan pemilu, tahapan pemilu ini beririsan dengan tahapan pemilu yang lainnya. Juga perlu disusun roadmap mengenai persiapan pilkada serentak 2024 sehingga tercipta pemahaman bersama terkait dengan persiapan pilkada serentak tahun 2024.
Juga kemudian Bapak sekalian, terutama yang di kantor penghubung, kami tekankan bahwa pemerintah daerah agar terus berperan aktif dalam memperhatikan acuan-acuan yang telah diterbitkan oleh pemerintah pusat terkait dengan pilkada serta melaporkan kondisi aktual di daerah. Jadi artinya Bapak sekalian, KPU di provinsi maupun kabupaten kota maupun Bawaslu di provinsi maupun kabupaten kota harus memperhatikan pedoman-pedoman atau juga petunjuk-petunjuk teknis yang telah dikeluarkan oleh KPU pusat maupun Bawaslu pusat, sehingga Bapak sekalian seluruh penegakan-penegakan penyelenggaraan tahapan pemilu itu semuanya seragam di seluruh Indonesia dan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di tingkat pusat ini. Dan yang jelas Bapak sekalian juga terkait dengan proses penganggaran, maka dukungan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 itu semuanya harus disediakan oleh pemerintah, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Nah, Bapak sekalian, berikutnya adalah apa yang menjadi indikator atau suksesnya pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 yang mendatang. Yang pertama adalah perlunya peranan pemerintah. Jadi Bapak sekalian, ini menjadi sangat jelas bahwa pemerintah sebagai yang kemudian berperan penting, berperan sentral dalam suksesnya pelaksanaan pilkada ini. Jadi perlu peranan pemerintah. Juga berikutnya ada perlunya peranan kontentan pemilu atau partai politik, dan juga perlunya peranan penyelenggara pemilu baik itu KPU, Bawaslu dan juga DKPP. Juga perlu perannya masyarakat baik itu ormas, lembaga-lembaga pendidikan, juga komunitas-komunitas masyarakat yang lain. Jadi Bapak sekalian, di sini bahwa sukses pelaksanaan Pilkada serentak 2024 itu tidak hanya tugas pemerintah saja, tapi tugas seluruh komponen masyarakat yang lain, baik itu partai politik yang mendukung calon kepala daerah, juga para penyelenggara pemilu, juga komponen-komponen masyarakat yang lain. Ya, lanjut. Dan terus sampai di sini Bapak sekalian, kami di pemerintah, baik juga di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga telah memberikan bantuan dan fasilitasi untuk suksesnya Pilkada serentak tahun 2024 ini. Mulai dari penugasan personel, penyediaan sarana prasarana, pelaksanaan sosialisasi, pelaksanaan pendidikan politik, pelancaran transportasi penggunaan logistik, pelancaran penyelenggaraan pemilu, dan juga kegiatan-kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pemilu, dan ini sudah kita laksanakan. Dan Bapak sekalian, yang perlu kita tekankan juga adalah perlu pentingnya peran masyarakat sebagai dalam bentuk partisipasi politik Bapak sekalian. Nah, Bapak sekalian, di masyarakat kita ini dapat kita kategorikan ada 3 budaya politik masyarakat yang ada di masyarakat kita saat ini. Yang pertama adalah kategori parokial, di mana parokial ini Bapak sekalian ditandai bahwa budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah. Jadi masyarakat itu sangat apatis, sangat tidak percaya adanya kegiatan-kegiatan pemilu ini. Inilah yang sudah kita kategorikan bahwa masyarakat kita, yaitu kategori masyarakat parokial. Jadi mana budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah. Kemudian yang kedua adalah kategori kaula, di mana budaya politik yang mana masyarakat relatif baik, maju baik sosial maupun ekonominya, tetapi masih bersifat pasif. Jadi ini masyarakat kita sudah secara tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikannya sudah sangat maju, tetapi partisipasi politiknya itu sangat rendah atau pasif Bapak sekalian. Terus yang ketiga, yang paling ideal adalah kategori masyarakat yang partisipan, di mana budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Masyarakat mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik. Jadi inilah Bapak sekalian kategori-kategori partisipasi politik di masyarakat kita. Dan terusnya Bapak sekalian, untuk proses bagaimana masyarakat itu nanti dapat berpartisipasi politik secara aktif di negara kita ini, tentu saja harus dimulai dari lingkungan keluarga, juga kemudian di lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah maupun lingkungan berbangsa dan bernegara, di mana ditandai dengan menggunakan hak pilih dalam pemilu, menjadi anggota aktif dalam partai politik dan sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat kita. Ya, lanjut. Saya kira untuk politik identitas tidak perlu kita bahas karena tadi sudah saya sampaikan di muka. Dan Bapak sekalian, kemudian apa bentuk-bentuk konkret dari peran setiap aktor, dari setiap kita semua dalam proses suksesnya pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 ini. Jadi peran aktor yang pertama adalah penyelenggara pemilu, Bapak, penyelenggara pemilihan, di mana hal ini adalah peran dari KPU, Bawaslu maupun DKPP. Di mana penyelenggara pemilihan umum ini Bapak sekalian nanti harus mempunyai peran dalam, harus on the track pada tugas, fungsi, dan kewenangannya. Jadi jangan berbelok kanan, berbelok kiri, tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi KPU, Bawaslu, dan DKPP harus on the track pada tugas, fungsi, dan kewenangannya.
bertindak netral dan berintegritas dan menjamin hak pilih setiap masyarakat. Inilah Bapak sekalian peran dari penyelenggara pemilu tersebut. Kemudian peran dari pemerintah apa saja, yaitu memberikan dukungan penyelenggaraan, menjamin ketersediaan anggaran, dan memberikan fasilitasi bagi penyelenggara, peserta, dan masyarakat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dan kemudian Bapak sekalian, yang paling penting di sini adalah peserta pemilihan, yaitu partai politik dan pasangan calon tadi. Yang pertama adalah mendeklarasikan taat prosedur dan mekanisme pemilihan, mengikuti proses pemilihan dengan baik, siap menang dan siap kalah. Dan yang terakhir adalah menjauhi politik uang, black campaign, hoax, dan kecurangan lainnya. Dan kemudian Bapak sekalian, apa yang menjadi peran kita semua sebagai masyarakat? Sebagai masyarakat Bapak sekalian, maka kita harus menjadi pemilih yang akan menjadikan terwujudnya pemilihan yang bebas dari politik uang, mendorong terwujudnya suasana pilkada yang kondusif, aman, damai, tertib, dan lancar. Dan yang kemudian harus datang ke TPS karena kesadarannya terhadap pembangunan daerah, bukan karena iming-iming uang atau hadiah. Inilah Bapak sekalian peran kita dalam suksesnya pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 mendatang. Nah, Bapak sekalian, salah satu indikator yang lain yang dapat kita jadikan sebagai ukuran untuk suksesnya pelaksanaan pilkada adalah tingkat partisipasi politik dalam pemilu dan pilkada kita. Nah, Bapak sekalian, terakhir, tingkat partisipasi pemilu serentak tahun 2024 yang kita laksanakan di bulan Februari kemarin, tingkat partisipasi kita sudah sangat tinggi, yaitu 81,78% Bapak sekalian. Ini keseluruhan baik pemilihan presiden, pemilihan legislatif, pemilihan DPRD maupun DPD itu adalah sebesar 81,78%. Ini meningkat dari tingkat partisipasi pemilih pada tahun 2020 pada saat pilkada serentak tahun 2020 yang hanya mencapai 76,09%. Jadi kita harapkan Bapak sekalian, tingkat partisipasi pilkada serentak tahun 2024 di bulan November nanti diharapkan lebih dari 81,9% tadi Bapak sekalian, 81,78%. Jadi kita harapkan pilkada serentak 2024 nanti lebih dari 81,78%. Nah, Bapak sekalian, sebagai kesimpulan, apa yang menjadi indikator keberhasilan pemilu kita ini? Indikator keberhasilan pemilu Bapak sekalian termasuk juga pilkada nanti adalah berlangsung aman dan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan kemudian yang kedua adalah partisipasi pemilih yang tinggi. Dan yang ketiga, tidak terjadi konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa, terutama konflik kekerasan. Yang terakhir adalah bahwa pemerintahan yang ada tetap berjalan lancar baik di pusat maupun daerah. Inilah Bapak sekalian indikator-indikator keberhasilan pemilu yang nanti harus kita capai di dalam pelaksanaan pilkada tahun 2024 ini. Dan Bapak sekalian, kemudian apa yang kemudian secara konkret dapat kita lakukan bersama, baik itu sebagai anggota Porkapsi, sebagai anggota FPK maupun sebagai masyarakat yang senior di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, Bapak sekalian, tahun 2024 ini dapat kita katakan sebagai tahun politik, di mana akan banyak muncul paham-paham atau isu-isu yang ingin mengacaukan stabilitas politik dalam negeri dan mengancam kesatuan dan persatuan bangsa, khususnya menjelang pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 ini. Untuk itu Bapak sekalian, kita semua sebagai anggota, baik itu nanti sebagai penyelenggara pemilu, sebagai pemilih, sebagai peserta pemilu, serta calon dan pasangan calon, harus dan wajib melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat dianggap sebagai vaksin atau aksi pencegahan terjadinya kondisi-kondisi aktual yang dapat mengacaukan pelaksanaan pilkada serentak yang aman, damai, dan kondusif. Nah, untuk itu Bapak sekalian, langkah-langkah konkret yang akan dapat kita laksanakan adalah pertama, memelihara dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menjalankan tugas sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan program, membuka peluang bagi siapa saja untuk mengikuti konsentrasi bagi partai politik dengan mengutamakan fungsi rekrutmen dan kaderisasi internal partai politik, menghormati dan menghargai sesama masyarakat, calon, lembaga pemilu dan pemangku kepentingan pada pelaksanaan pilkada, menjamin setiap penduduk yang berhak memilih terdaftar sebagai pemilih dan menggunakan hak pemilihnya. Untuk itu Bapak sekalian, program-program kerja dari kami, dari pemerintah yang nanti dapat kami kolaborasikan, dapat kita sinergikan dan melibatkan Bapak sekalian, itu antara adalah terkait dengan pembunyian nilai-nilai Pancasila, juga penguatan bela negara, juga gerakan nasional revolusi mental, di mana Bapak sekalian, kegiatan-kegiatan ini adalah semuanya bertujuan untuk kemudian dapat menjaga tahapan pelaksanaan pilkada serentak 2024 dapat berjalan dengan baik. Baik itu nanti mensosialisasikan adanya bahwa
perlu diwaspadainya isu hoax terkait dengan SARA, juga nanti bahwa memberikan dukungan dalam pilkada adalah wujud bela negara dan cinta tanah air, dan juga untuk mensosialisasikan bahwa memilih calon para pemimpin yang berkualitas, yang tidak terpengaruh dengan money politik dan isu-isu SARA. Nah, demikian bagi sekalian beberapa hal yang dapat kami sampaikan terkait dengan bagaimana peran kita semua untuk juga menjadi aktor untuk perekat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah-tengah dinamika politik pasca pemilu 2004 kemarin, dan untuk menjaga kondisivitas untuk menjelang pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 yang nanti akan kita laksanakan tanggal 27 November 2024 mendatang. Demikian dari saya dapat kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 1, 2, 3. Oke lagi. 1, 2, 3. Lama beda tuh. 1, 2, 3. Bisa video. 1, 2. Kita hadirkan di sini Bapak Dr. Kaladas Tabdil MSI selaku pengamat sosial politik yang akan menyampaikan materinya, upaya forum pembauran kebangsaan dalam mendeteksi dini potensi ancaman persatuan dan kesatuan. Untuk itu kami persilakan Pak Tabdil, mungkin waktunya sampai jam 11 Pak. Ya siap. Terima kasih Pak Moderator, Pak Jididing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya niatnya supaya ada. Kenapa saya bilang ada? Ini adalah pembangunan non-fisik. Non-fisik ini sangat kurang sekali, sangat kurang. Saya paham yang fisik aja di Jakarta Utara itu bisa ambruk. Ya Pak Budi ya? Di utara ambruk ya? Ambruk kan? Itu fisik. Kenapa? Karena makannya bukan nasi, makannya semen. Iya. Jadi saya sama Pak Tumpal, waduh Pak, kalau bisa saya yang pertama Pak, supaya Depdagri itu dengar masukan. Saya lebih praktis. Kenapa demikian? Karena saya mengungkap sama Depdagri yang harus diundang program-program Depdagri itu Komisi A, betul Pak Budi ya? Harus diundang. Kalau tidak, non fisiknya sangat-sangat kecil. Saya waktu belum pensiun, non fisik saya besar karena saya CS-nya Pak Luki yang udah meninggal Pak. Jadi setiap kegiatan dia narsum. Kebetulan dia kan pergaulan luas. Jadi ketua dewan pun segan, dia ikut terus, jadi non fisiknya besar. Kalau Pol namanya bela negara. Bela negara itu kecil sekali anggarannya. Padahal jelas setiap warga negara wajib dalam bela negara. Setiap, tidak mengenal profesi. Nah, program Kesbang itu regulasinya ada di Depdagri, ada di Kemhan, ada. Bayangin, eselon 3-nya saya 8 tahun. Jadi anatomi Kesbangpol saya paham betul, asli. Gak pindah-pindah, hanya pindah ke barat, pindah ke selatan, balik ke provinsi. Saya suka Budi. Iya, jadi saya anatominya ini. Ini gambaran umum Pak, gambaran umum Undang-Undang nomor 2 yang baru tuh tentang provinsi. Yang ditanya Pak Budi itu ada di pasal 63. Ada di 63. Yang intinya adalah undang-undang ini berlaku setelah ada kepres. Berlaku dia setelah kepres. Persoalannya kan kepresnya bisa mundur, bisa ini. Ada di pasalnya. Bagi DKI berat sekali memang. Karena seluruhnya diganti. Kop surat diganti, papan-papan diganti, semua harus diganti. Kalau tidak, dia ada aspek hukumnya di situ. Harus diganti semua. Besar nih biayanya Pak. Ya Pak Budi ya. Yang ibu kota, papan-papan lurah, camat, semua sudin-sudin harus ganti. Kop-kop harus diganti semua. Kalau nggak ada aspek hukumnya. Baik, ini biasa ya. 44, kelurahan 67, heterogen. Itunya lagunya jali-jali, lagu daerah. Ada 13 kali. DKI nanti menjadi pusat ekonomi dan bisnis. Karena kaitan dengan pembauran. Di Islam itu pasti ada etnis, betul nggak? Dari Maluku mana? Dari Maluku. Betul nggak ada etnis di situ? Betul kan? Iya. Ada etnis nggak di situ? Ada kan? Iya. Islam, orang Maluku. Islam ya Bu ya. Orang NTT juga ada Islam, ya kan? Kristen juga sama aja kan? Ada kan? Ini di sini kaitan dengan pembauran.
Buddha kurang ya, Hindu, ini data. Kita bicara data. Ya kan, ini sangat ini. Kemudian etnis juga demikian. Ada Jawa, ada Betawi, ini kan. Minang, ini data nih Pak. Data. Misalnya UNRAS. Ini kalau 35% kali 11 juta berapa orang Pak? Ya kan? Lumpuh Jakarta. Kalau etnisnya ada masalah. Betul nggak Pak? Betul nggak? Lumpuh. Kaliin aja 35% kali 11 juta. Makanya sangat rawan urusan etnis dan sudut agama sangat rawan. Makanya pemerintah komitmen, ya kan? Komitmen persatuan dan kesatuan bangsa. Makanya tadi teman saya tadi kan mengatakan lagu Indonesia Raya ya. Di sana jelas bangunlah jiwanya dan bangunlah badannya. Sekarang apa ini? Bangunlah jiwanya. Ya kan? Betul. Bangunin jiwanya kan? Jiwanya kan? Nah, ibu ini salah nih, keliru dia. Kalau badan bangun. Ya kan? Baik, lanjut. Lanjut halaman 5 ya? Halaman 5. Nih daerah istimewa. Banyak daerah istimewa Pak. Kalau tidak dibikin begini terakhir Papua bikin banyak Pak. Kalau nggak dia akan berbahaya untuk persatuan bangsa Pak. Mungkin banyak di Papua ini banyak Pak. Yang tadi, nah ini. Coba lihat istimewa. Dikasih istimewa 959 Pak. Kalau enggak dia ada tuntutan ya kan? Istimewa dia. Kemudian Jakarta sudah ini yang lama. Jogja juga demikian. Jogja pilkadanya kan intern ya Pak. Intern kan? Tidak ada intern dia. Intern dia. Makanya kalau tidak dia kayaknya punya sejarah Pak. Kalau enggak dia akan nuntut dia. Makanya dikasih ada sejarahnya nih. Makanya generasi muda harus tahu sejarahnya ini. Karena tapi kita kadang-kadang malas bicara sejarah. Padahal sejarah menjadi backup untuk kita berpikir ke depan. Ini kan Papua, Maluku juga kan? Maluku juga kan banyak dinamika. Dipecah jadi berapa Pak? Aku lupa. 2 kan? Iya, karena harus ditampung, harus diakomodir. Kalau enggak rawan persatuan dan kesatuannya rawan. Makanya harus ditangani. Ini kan Papua pegunungan segala macam. Karena di sini kan banyak gangguan intern dan ekstern. Baik, lanjut. Nah, ini sesuai dengan judul. Ada muatan intelijen. Dan saya memang lama berkiprah dengan ini. 14 miliar Pak, 14 miliar. Akhirnya dia belum selesai ngomong, saya potong. Mohon izin Pak, memang Bapak tanda tangan 14 miliar betul. Tapi banggarnya di Dewan Pak. Jadi jangan tanda tangan dianggap lolos. Di sana ada lobby. Harus dipahami konstitusinya, budgetnya di situ. Ya Pak Budi ya. Akhirnya saya bawa dulu kepala badannya Pak Arfan. Saya bawa segini. Berkas kasih Pak Hilal. Yang orang Arab itu. Akhirnya lolos berhasil. Ya inilah contohnya, ada yang paham, ada yang tidak paham Pak. Makanya perlunya Komisi A itu memang harus diundang Depdagri Pak. Harus diundang. Waktu pertemuan di Bali saya ngomong agar diundang Bapedanya itu. Kemudian dalam kaitan organisasi kayak kewaspadaan ini tidak ada program tuh, hanya nyantol ada dibikin program itu. Jadi ada mandiri, ada yang ini. Lanjut berikutnya. Halaman berikutnya 89 ya. Ini sejarah ya Pak, sejarah. Kita ini harus paham sejarah. Yang kita malas. Kayak kami sudah pensiun ini, untuk anak-anak kami kasih tahu sejarah. Ini loh kejadian sejarahnya. Ini kejadian gangguan persatuan dan kesatuan bangsa. Banyak terjadi ini. Ini saya datang. Johar Baru sering, ya kan? Pernah kita bawa sama dinas sosial yang nangani waktu itu, kita kasih uang memberi pembekalan. Saya memberi pembekalan waktu itu dibawa ke daerah Kinasih, diasramakan 2 minggu, yang tawuran itu. Johar Baru. Kemudian Tambora, ini tahu sendiri Tambora. Saya pernah di Jakarta Barat. Jakarta Tambora. Ini kan terkenal ini Pak. Mohon maaf deh, ya kan? Terkait dengan pembauran nggak? Etnis di sini. Betul kan? Betul kan? Nah ini menjadi tugas ketua nih. Ketua harus ini nih. Ya kan?
Konflik warga negara ini. Warga, kalau warga pasti ada etnisnya nggak? Etnis kan Bu? Ada etnis kan? Ada agama kan di situ? Iya. Saya di Jakarta Barat Selatan pernah. Ya kan? Ini rutin ini sering ini. Rutin ini. Dia ada agama, ada etnis di situ. Jadi tidak terlepas dari forum pembauran. Ya Bu ya? Tidak lepas. Ini ada dua cantolan. Agama di situ, etnis di situ. Ini ujung Menteng nih, daerah Pagayo. Ini terjadi konflik etnis juga. Jakarta Timur, Pasar Kramat Jati. Ini etnis nih. Saya karena ada provinsi, data ini saya teliti betul. Di Gudang, Ciracas, etnis juga. Lahan, Mampang, Jakarta Selatan, etnis juga ini. Ya Bu? Etnis juga kan? Iya, iya. Paham saya. Makanya waktu organisasi Muslim Ambon, ketuanya Umar K. Saya yang mewakili gubernur yang pidato di situ, yang meresmikan. Makanya videonya ada di Umar K. Saya mewakili Pak Fauji Bowo ketika itu saya pidato. Ada kan? Ada. Salam Pak Umar K. Saya sering diundang Bu acara karena dia pergaulannya bagus. Dan dia organisasi yang bagus Bu. Artinya dia pengacara, kemudian dia juga dosen, kemudian juga dia ada keagamaannya tebal. Keagamannya tebal. Kemudian loyalitas anak buahnya kuat. Kemarin kan beberapa minggu yang lalu dia damaikan antara kelompok itu ya. Lanjut, kok dimatikan? Waktunya dikit Pak. Ini habis belum? Dikit lagi belum selesai nih, dikit lagi. Ini udah habis. Oh, proyektornya, aduh. Tadi bahannya saya lupa, saya tinggal kemana tadi? Bisa? Ini masih lanjut ya, ini beberapa konflik. Halaman berikutnya. Udah tuli saya ada di lokasi. Karena saya sebagai kepala seksi pengamanan politik, saya ada di lokasi nih. Ini Cikareng etnis, betul? Etnis. Koja etnis, betul Bu. Mampang ini yang ini lahan ya. Lanjut halaman berikutnya. Artinya apa? Terkait dengan FKUB, gangguan persatuan dan kesatuan bangsa. Ya Bu ya. Ini antisipasi penanganan konflik. Ini. Makanya ini harus Kemendagri ini harus lihat ini. Jangan dimatiin. Aduh. Jadi ini Kemendagri ini harus tahu ini nih. Saya tanya Bu Herlina, saya nyesel, saya minta saya pertama. Ini Pak, ini luar biasa Pak kekuatan Pak. Ini kekuatan. Ya kan? Kalau BPN dia punya link ke notaris. Punya masing-masing. Ya kan? Ya Pak Budi ya. Dia punya korelasi sama bawah. Kalau di itu analisa SWOT, ya, ini kekuatan namanya. Tapi pertanyaannya berapa anggaran ini? Kan sangat kecil. Ini luar biasa, Pak. Kekuatan Pak ini luar biasa, Pak. Saya Pak sama Pak Beto, sama Pak Robert juga ya Pak, kita nangani yang di Duri Selatan ya Pak. Itu berapa menit baru langsung ke Patikan. Langsung ke Patikan dia. Berapa menit? Saya jam 2 malam itu menyelesaikan itu. Pak Pajar ketika saya suruh mewakili menyelesaikan ini. Saya mewakili Pak Pajar, kemudian Dandim sama Kapolres. Alhamdulillah selesai sampai motong kambing kita di sini. Pak Pajar, saya motong kambing untuk mendamaikan ini. Ya Pak Robert ya. Kemudian forum pembauran ini harus diperbesar Pak ini. Bapak punya kekuatan di sini. Banyak kekuatan nih di sini. Setiap organisasi ada etnis di situ. Ada kan? Profesi apapun organisasi ada etnis di situ. Ada kan? Ada agama kan di situ? Ada. Jadi besar Pak, cuman kuenya tidak besar. Ini yang Kemendagri harus dengar. Harus dengar. Ini Community Intelligence daerah. Ya kan? Itu saya saksinya Pak Robert sama Pak Beto. Ya Pak Robert ya? Kasih intel Kejaksaan Barat itu tiap minggu di ruangan saya, betul nggak Pak Robert? Itu Pak Robert itu saksinya. Karena saya punya kekuatan ini Pak. Ini di daerah, di Kota Madia juga punya kekuatan ini. Ya Pak Robert ya? Itu sekarang namanya Ponco Hartanto. Itu Kepala Kejaksaan Jawa Tengah Pak Robert sekarang. Baru dilantik Kepala Kejaksaan. Itu di ruangan saya Pak. Setiap dia ke ruangan saya, Kasudin-Sudin itu gemetar ya Pak Robert ya? Nah ini kita kekuatan ini Pak. Tapi anggarannya kecil. Kecil anggarannya. Forum Kadar Bela Negara. Kalau kayak ini, ya kan,
ke Kesbang itu koordinasi. Tapi dia dibentuk oleh Kemhan. Tapi sama saya dekat dia ini, ya kan, kita jalin. Karena kita fungsi fasilitasi, komunikasi, koordinasi ya Pak, tetap kita manfaatkan. Tapi memang harus di DKI harus mengarahkan fisik, pelatihan, kayak Komcat ya Pak. Apa salah Pak? Salah nggak Pak? Nggak salah kan Pak? Dengan penduduk 11 juta warga, berapa sih sebetulnya yang dilakukan non fisik? Ya kan? Merubah non fisik itu nggak gampang Pak, nggak gampang. Diingatkan terus ya Pak. Kayak sama dengan kita ibadah ya. Ada yang ibadah, maaf, yang Islam ada yang sholatnya 5 rakaat, ada yang hanya 3, ada yang 4. Ya kan, betul nggak Pak? Kenapa? Karena itu tadi non fisik Pak, ya kan? Non fisik. Baik, Pusat Pendidikan Wawasan ini diwakili oleh kami dari Medan Tama Pak Gayo. Pak Gayo menjadi anggota ini. Pak Robert menjadi anggota ini. Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Saya itu pernah, tanya Bu Erlina, masih ada Bu Erlina. Saya lapor kepada bidang kabitnya tidak respon. Membuat terobosan kampus kebangsaan DKI Jakarta. Saya udah bikin itu, cuman kabitnya tidak respon. DKI ada nggak kampus yang nggak ada kan? Nggak ada kan? Nggak ada Pak, nggak ada. Nah, itu kaitan dengan fisik, non fisik lagi Pak. Universitas Jakarta, cuman nggak korelasi ke DKI dia, ya kan? Tidak terlalu ini ya, tidak terlalu maju ya, karena tidak disupport. Tapi embel-embel Jakarta. Nah ini tugasnya Pak Ketua ini, bisa aja Universitas Bhinneka Tunggal Ika Jakarta, bisa nggak? Bisa kan? Ah, dibuat itu, bisa dibuat, sampaikan ke gubernur dengan dasar-dasar yang kuat. Saya informasikan, bahkan calon presiden terpilih sudah bikin diri Jawa Barat, namanya Universitas Kebangsaan Bandung, betul nggak? Ada kan yang saya bilang tim pengawasan orang asing. Jadi pengawasan orang asing, artis asing segala macam. Saya punya pengalaman, saya waktu Lady Gaga Pak, Lady Gaga itu tahun 2012. Lady Gaga itu aturannya dulu sama sekarang sama. Jangan bilang oh dulu Pak Tabel begitu, sekarang beda. Oh nggak bisa, aturannya sama. Kalau kita menguasai sama. Itu di nasional dari disetujui Pak. Sudah disetujui di nasional. Sudah. Tapi Lady Gaga itu kita rapikan. Karena dasar-dasarnya kuat ya, UNRAS segala macam kuat. Kita batalin Pak. Itu bisa Pak. Kalau sekarang kan ada gangguan sedikit. Apa itu? Investasi. Tapi aturannya tetap sama ya Pak. Ya kan? Sama aturannya, tinggal keberanian. Penguasaan ilmu dan keberanian. Nah setelah saya pensiun, kurang memahami Pak Robert, ya kan? Hanya apa? Pasif dia. Pasif. Baik, lanjut berikutnya. Dikit lagi Pak, belum? Berikutnya. Halaman berikutnya. Lanjut. Ini banyak masukan buat Pak Ketua nih Pak. Nah ini saya kasih ilmunya nih. Saya kasih ilmunya. Kuasai, pahami, tingkatkan. Sekali lagi, pahami, kuasai, pahami, tingkatkan. Ini yang pengaruh globalisasi dulu sudah berjalan. Namanya Artificial Intelligence, AI. Ya kan? Bayangin aja Bu. Ini yang lebih maju itu di sektor finansial. Sektor finansial. Bayangin aja Bu. Itu diprogram oleh manusia ya, tapi di jalan. Bayangin aja Bu, Mandiri bisa buka BRI di Medan, bisa buka BNI di Lampung, bisa buka ini artificial intelligence ini. Ya kan? Kecerdasan intelijen. Ya kan? Kita ya tua-tua, tapi anak kita harus pacu supaya dia mengarah ke sini. Artificial intelligence. Ya kan? Betul nggak Pak? Ya kan otomatis itu kepintaran orang udah artificial intelligence. Intelijen ini bermuatan ideologi, ekonomi, sosbud, politik, keamanan, pertahanan, keamanan. Termasuk yang baru-baru ini kan, Starlink itu juga ini artificial intelligence, ya kan? Jadi anak-anak muda ini harus dipahami, dikuasai, tingkatkan. Ya, kalau kita ini kewajiban kita sama anak-anak, sama ponakan, segala macam. Kalau nggak ada ketinggalan ini nanti. Baik,
Terima kasih Pak Didin, moderator. Sebelum kami sampaikan, tentu kami harus mengucapkan rasa hormat kami kepada senior-senior Kesbampol yang hadir, yang mantan-mantan, ada Pak Gayo, juga semua ini semua masih sospol dulu, Pak Tambunan, Alam Sagayo, ini senior-senior semua. Dan kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kita bisa bersilaturahim, dan juga organisasi kantor badan penghubung seluruh Indonesia. Ini luar biasa ini. Kita berkumpul bersama, ada Kalimantan Barat ini langsung dengan kepala badan penghubungnya, ada Maluku, ya terima kasih banyak, dan semua yang hadir. Kita bersatu di DKI Jakarta. Kemudian ada juga dari mana nih? Tadi Porkapsi sudah, FPK sendiri kawan-kawan tidak semuanya kita undang karena memang cukup banyak seluruh wilayah, sekitar 200-an personilnya. Tetapi itulah kita Forum Pembauran Kebangsaan, sebagaimana kita tinggal di Jakarta, tidak elok kalau kita tidak mengawali pantun. Sebenarnya saya tidak pernah berpantun, tapi perlu juga sekali-sekali. Hidup jangan bertentangan, agar tak mudah putus asa. Keragaman hidup berdampingan, elok dipandang, sejuk dirasa. Itulah kita di Jakarta boleh hidup bersama-sama. Tapi selaku EPK ini kan kita mau menghadapi HUT DKI Jakarta. Juga tidak elok kalau kita tidak persembahkan pantun untuk menyambut HUT Jakarta. Jalan-jalan ke Gambir naik kereta, mencari pengurus EPK di Monas. Selamat menyambut ulang tahun Jakarta, semakin maju dan bahagia warganya. Tadi kita telah disuguhi pembekalan dari Direktur Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan oleh Pak Wisnu. Teman-teman di EPK ini sudah tidak asing, karena setiap ada acara mereka di Kemendagri adalah narasumber utama sebagai pembina kita di Kemendagri. Kemudian tadi saya tersimak banyak masukan dengan Pak Tabdil. Ini mohon dengan Pak Budi nanti dengan teman-teman kita undang khusus Pak Tabdil ini untuk sebagai pembekalan di EPK. Kita undang seluruh wilayah supaya semakin lengkap kita punya. Saya sebenarnya tidak ingin banyak menyampaikan tentang EPK, tetapi pada intinya EPK itu dilatar belakangi, sudah disampaikan oleh tadi Pak Tabdil juga Pak Wisnu, Jakarta ini bukan hanya dihuni etnis 34 provinsi, sekarang 38 provinsi, tapi semua etnis yang ada di dunia ini ada di Jakarta. Jadi betul kalau kita hanya berpikir tentang saya Sulawesi, saya Kalimantan, saya Surabaya, saya Madura, saya Kalimantan, tidak elok kalau kita tidak sentuh etnis yang ada di seluruh dunia, yang ada di Jakarta. Jadi betul kata PJ, Jakarta harus menjadi kota global. Sebenarnya bukan hari ini aja kita global, tapi ya sejak merdeka memang sudah global kita, kan begitu. Jadi lanjut, tolong dilanjutkan karena ini hanya pengantar bahwa, nah ketika kita sudah beraneka ragam dari Sabang sampai Merauke yang terdiri banyak sekali suku-suku, tolong jangan dilangkahi tadi. Ini landasan kita. Kita ada di sini karena Pancasila. Sekali lagi, saya masih ingat betul dulu ada Pak Gayos itu di Sospol dulu itu hampir setiap hari ada kegiatan. Saya tidak tahu dari mana anggarannya Pak waktu itu ya.
dan bahkan bisa bagi-bagi duit anak-anak SMA itu semua karena apa yang dikatakan tadi Pak Tabdil, bahwa memang mahal pembangunan jasmani, bahkan lebih mahal Pak daripada pembangunan fisik. Iya, saya terus terang mengatakan itu. Saya ini dikader oleh Kesbangpol mulai penataran paling rendah sampai paling tinggi. BP7 Pak, ini keluar dari rahimnya Sospol, penceramah P4 Pak, dari semua SMA di Jakarta yang suka berantem. Jadi boleh sombong dikit bisa dikenal di mana-mana karena memang kita rajin mengikuti kegiatan-kegiatan Sospol waktu itu. Tapi ya dalam perjalanan hidup ada yang pensiun, ada yang masih aktif. Kalau di Kesbangpol mungkin tidak ada lagi angkatan saya yang selalu dulu ngelihat di Kesbangpol. Tapi tidak apa-apa dengan hari ini. Dengan terbuka lebar, FPK akan selalu membuat forum-forum pertemuan. Terserah dananya dari mana. Ini nanti ada Pak Budi nih. Mohon agar ditindaklanjuti amanat-amanatnya Pak Tabdil ini sampai ada sekolah. Ini menarik ini. Boleh Menhankam punya sekolah pertahanan, tapi DKI juga perlu khusus memiliki universitas barangkali atau institut yang bisa untuk membangun jiwanya masyarakat DKI Jakarta. Terus terang Pak, ini saya berbahagia dengan adanya Porkapsi. Kita bisa bergandengan tangan dengan etnis seluruh Indonesia. Jadi luar biasa Pak, kita melakukan audensi dengan semua suku. Tolong lanjut supaya ini terang. Forum pembauran kebangsaan ini Pak bukan organisasi ecek-ecek didirikan dengan keinginan sendiri. Ini keinginan pemerintah. Iya, ini bukan organisasi bentukan LSM hari ini kita bentuk bisa. Kalau ini ada Permendagrinya Pak. Dan salah satu kalau saya tidak salah ini Pak Tabdillah yang menggagas juga di DKI sampai berdirinya FPK. Saya cuma monitor aja. Jadi tahun 2006 Kemendagri membuat Permendagri. Tapi sayang DKI itu terus sayang Pemda DKI itu baru didirikan tahun 2013. Jadi 7 tahun Pak sesudah Kemendagri. Dan Kemendagri itu mohon saya sampaikan ini karena teman-teman dari Badan Penghubung saya yakin sudah terbentuk seluruh Indonesia FPK. Dan menurut peraturan Kemendagri itu sebenarnya harus dibentuk sampai ke kelurahan untuk mengatasi seperti apa yang dikhawatirkan kita bersama, jangan sampai terjadi konflik horizontal karena kita berbeda lalu kemudian kita memelihara perbedaan itu. Tentu hanya satu kata, kita harus tetap kembali kepada Pancasila untuk mempersatukan kita. Jadi di DKI belum ada Pak tingkat kecamatan FPK, masih di tingkat wilayah. Jadi provinsi saya ini teman-teman semua, saya ingin menjelaskan simple untuk menjadi pengurus FPK. Seperti katakanlah Kalimantan Barat ada Pak Budi. Jadi direkomendasi dulu dari paguyubannya Pak, kerukunan keluarga Kalimantan Barat baru ke Badan Penghubung. Kalau tidak direkomendasi dari Badan Penghubung, maka tamatlah tidak diproses di Kesbangpol. Sehingga antara Badan Penghubung dengan pengurus FPK itu satu kesatuan. Dan bukan hanya sampai di situ Pak, tapi nyambung kepada provinsinya, pemerintahannya. Oleh karena itu harus bertanggung jawab mengambil inisiatif apa yang harus diajukan dikembangkan dari Kalimantan Barat ke Provinsi DKI Jakarta. Jadi harus ada take and give-nya. Ada manfaatnya kayak seperti saya. Kenapa hari ini saya berpakaian ada topi adat Sulawesi? Karena saya selaku pengurus kerukunan keluarga Sulawesi Selatan
dan direkomendasi oleh Badan Penghubung Sulawesi Selatan di Jakarta, lalu bisa menjadi pengurus di FPK. Jadi orang-orang ini yang saya lihat yang hadir di sini, teman kami ini sama seperti saya ada dari Tengku dari Aceh ini, Leputra. Ya, berdiri Pak supaya kelihatan ini gantengnya. Ini pakaian adatnya. Kemudian ada dari Jambi. Ini saya mencoba memperkenalkan. Ya, kemudian ada dari etnis India. Ikut berdiri Mbak. Ya. Ada Sulawesi Barat, Pak Alimuddin. Ya. Ada dari Surabaya. Jawa Timur. Ya, kemudian ada Bu Jahria dari Bangka Belitung. Inilah yang hadir pada hari ini, karena kalau kita hadirkan semuanya pasti tidak cukup. Lalu kemudian apa yang ingin saya sampaikan? Forum ini sangat-sangat strategis karena dia adalah mengawal bagaimana memelihara toleransi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Terus ini kita cuma sebentar nih, dikasih waktu sama Pak Budi ini cuma 10 menit, 5 menit lah. Lalu kemudian apa sih itu FPK? Ya, FPK itu adalah Forum Pembauran Kebangsaan sebagai wadah informasi, ya, komunikasi, konsultasi, dan bekerja sama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan dan memantapkan, memelihara, mengembangkan pembauran kebangsaan. Jadi kita hidup di Jakarta, boleh kita berbeda, boleh beda etnis, suku, tapi kita harus tetap damai dan membangun Jakarta bersama-sama. Terus supaya cepat selesai nih, ya. Jadi itu tadi fungsi FPK ialah sebagai wadah untuk membangun komunikasi antar etnis dari seluruh Indonesia untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang memelihara persatuan, kesatuan serta kebinekaan, sekaligus mencegah sebagai berbagai macam konflik. Tadi sudah dijelaskan. Jadi kita ini adalah merawat. Mengapa kita ajak kantor Badan Penghubung dan juga senior-senior Sospol supaya kita tetap berada dalam satu visi dan misi melangkah bersama-sama. Terus ini mohon maaf, di sini masih 34 provinsi, seharusnya kita 38, dan memang sementara ini FPK personilnya 34 yang mewakili, ditambah 3 etnis ada di sini hadir, Tionghoa, India dan ada Arab, tapi hari ini nggak hadir, cuman India karena memang belum pernah mengikuti acara sosialisasi ini. Jadi personilnya sebenarnya kalau 38 tambah 3 berarti 41 personil. Tidak boleh lebih Pak. Jangan ada personilnya itu suku, karena dia merasa besar harus ada 2. Ya, harus tetap satu-satu supaya tidak ada merasa kok dibeda-bedain. Kita harus tetap sama. Terus lanjut. Nah, tugas FPK Provinsi DKI saya harus bacakan lewat sini karena saya pikir saya matanya juga udah mulai menua, tidak bisa. Tugas dan Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang itu menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran, menyelenggarakan forum-forum dialog. Inilah yang ada pada hari ini. Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan berdasarkan dengan pembauran kebangsaan, merumuskan rekomendasi kepada gubernur. Jadi kita juga memberi rekomendasi kepada gubernur
inilah fungsi-fungsi yang tidak boleh dielakkan karena memang FPK itu harus memberi masukan kepada Pak Gubernur. Ini harus aktif kita kembangkan. Dan selanjutnya, baik, saya pikir itu gambaran keberadaan FPK. Pada intinya landasan hukumnya dari Kemendagri dan Gubernur mengenai soal kegiatan-kegiatan yang pernah diimplementasikan oleh FPK DKI. Kita sudah kerjasama dengan BPIP dari berbagai kegiatan termasuk kirap Pancasila, menyambut HUT Pancasila di Monas, dan juga kita melakukan kerjasama ekspansi eksternal, kerjasama festival dan kuliner di Hotel Borobudur. Itu atas kerja-kerja FPK. Dan juga berbagai macam kegiatan yang dikolaborasikan dengan badan-badan penghubung. Ada Yogyakarta, mungkin ada di sini badan penghubungnya Yogyakarta. Ya, ini aktif sekali di Taman Mini, dan FPK sangat terbantu dengan supportingnya. Dan juga mengenai kegiatan Pemda DKI, full FPK mensupportnya dengan kegiatan apa saja FPK DKI. Oleh karena itu kami sampaikan kepada teman-teman, bapak-bapak badan penghubung, bahwa dengan adanya FPK, marilah kita tingkatkan peran kerjasama kolaborasi apa yang bisa kita kerjakan bersama sebagai implementasi. Seperti kita ngadakan basar di Hotel Borobudur itu, kita siapkan tempat UMKM dan bisa untuk memasarkan produk-produk unggulannya melalui FPK DKI atau bisa langsung ke Hotel Borobudur, sehingga kita bisa berkolaborasi. Satu jenis saja, namanya ada produk kopi, kita bisa pasarkan bersama-sama. Ini ada dari India, ini juga punya talenta dengan melakukan kegiatan-kegiatan memasarkan produk-produk daerah. Jadi FPK ini bukan hanya sekedar pendekatan jiwa manusia ke manusia, tapi antar daerah kita bangun juga kolaborasi pembaurannya. Jadi itu Pak Padli, dan di sini kita bersama-sama mohon masukannya terus-menerus kepada FPK supaya FPK ini semakin giat kegiatannya. Dan tentu memang mohon lebih informatif lagi, sebab kadangkala sekalipun juga teman-teman semua yang ada di DPRD maupun di DPR RI, tapi kalau tidak ada arahan, tidak ada petunjuk cara untuk melakukannya, ya terkadang kita pun juga tetanggaan itu DPRD teman sendiri, tapi kalau tidak ada instruksi kita pun tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersama-sama dalam rangka melakukan sosialisasi FPK. FPK ini adalah milik kita bersama. Ya, termasuk badan penghubung. FPK ini milik bersama. Karena seluruh provinsi, tidak ada satupun provinsi tidak ada perwakilannya di FPK. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau ada masalah atau ada kesulitan, kita bisa dialogkan bersama. Nah, mengenai tentang apa yang dilakukan FPK, mohon sekretariat FPK agar materi FPK tadi tentang DKI bisa di-share dan bisa dibagi ke seluruh Indonesia teman-teman FPK, supaya bisa menjadi perbandingan. Karena FPK DKI sendiri sudah banyak menerima audiensi dari FPK provinsi seluruh Indonesia, bahkan kabupaten pun datang ke Jakarta karena melihat kegiatannya FPK DKI ini cukup padat dan bisa menjadi inilah sebagai contoh untuk pembauran di Indonesia. Saya pikir itu.